vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Salam sejahtera untuk panjenengan semua. Tetap dilindungi, dijaga dan diberkati oleh kasih kerahiman Tuhan. Panjenengan yang saat ini sedang terpapar virus corona, dalam nama Yesus, mari tetap percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada panjenengan untuk dipulihkan kembali seperti sedia kala. Percayalah, katakanlah amin. Kata amin menjadi ungkapan iman akan membuat tubuh kita imun baik secara jasmani maupun secara rohani. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari ini Injil yang akan kita renungkan adalah Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Sabda Yesus pada hari ini saya kelompokkan menjadi 7 bagian. Yang pertama, Yesus bersabda, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pedang itu untuk memurnikan, dan dari pemurnian itu damai sejahtera yang sejati dianugerahkan pada kita. Pasti Yesus membawa damai, tetapi kalau dikatakan aku datang bukan untuk membawa damai, saya memahami bukan damai yang ecek-ecek, bukan damai yang kaleng-kaleng, tetapi Yesus datang membawa damai sejahtera yang sejati. Dan untuk sampai pada damai sejahtera yang sejati itu dibutuhkan perjuangan. Ya, pedang dimaksudkan sebagai lambang untuk perjuangan itu, pemurnian, penyucian, dan penyempurnaan damai sejahtera sejati yang ditawarkan oleh Yesus. Dan karena itu lalu pada bagian yang kedua bisa disebut sebagai syarat. Ya, prasyaratnya apa untuk sampai pada damai sejahtera sejati yang ditawarkan Yesus? Poin yang kedua, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Lalu yang ketiga, dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nomor 4, Yesus bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Terkait dengan itu, poin yang kelima, Yesus bersabda, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Pada bagian 4 dan 5 dimaksudkan lebih pada fokus kita agar kita mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Kalau meminjam bahasa kawan-kawan orang Bali, kasih kita itu tidak separan-paran, tidak setengah-setengah, tetapi total. Itu yang dimaksudkan pada poin keempat dan kelima. Pada nomor 6, Yesus bersabda, barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan
barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan terkait dengan itu, Yesus juga bersabda pada nomor 7, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, buat nomor ini lebih memberikan satu jaminan kepada kita sebagai murid-muridnya, dan juga jaminan pada siapa saja kalau kita bisa saling menopang dalam kehidupan yang rukun dan damai dalam kemurahan hati. Disitulah damai sejahtera sejati kita terima, kita alami. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dengan pesan-pesan itu kita bisa merenungkan kasih Kristus kepada kita. Kasih Kristus kepada kita bukan kasih yang ecek-ecek, bukan kasih yang kaleng-kaleng, tetapi kasih yang sejati. Dan kasih yang sejati itu diperoleh dengan perjuangan. Perjuangan baik sebagai pribadi maupun bersama-sama, saling menopang dalam menggapai damai sejahtera sejati. Itulah yang perlu kita upayakan senantiasa dalam kehidupan ini. Bersama Yesus, pada bagian terakhir perikop hari ini dikatakan, setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Mari kita mohon agar Kristus juga hadir di tempat kita, di hati kita, di wilayah kita, terutama di masa pandemi ini yang terus-menerus membawa korban yang terpapar bertambah dan bertambah. Kehadiran Yesus dengan damai sejahtera sejatinya memulihkan kita semua. Kita saling mendoakan semoga pandemi ini segera berakhir karena kehadiran Kristus dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Panjenengan dan saya dipanggil untuk membawa pesan perdamaian yang sejati ini. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pedang yang membuat hidup kita dimurnikan, disucikan, disempurnakan dengan iman yang kita amini, membuat hidup kita, tubuh kita, jasmani dan rohani kita imun terhadap segala kejahatan, sakit, penyakit. Kalaupun itu menimpa kita, saat ini kita mengalaminya, kita dipulihkan, disembuhkan, sehat kembali, lahir dan batin. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam